3 tempat yang harus saudara kunjungi, saya kunjungi. Saya percaya kalau saudara seorang hamba Tuhan, pasti 3 tempat ini saudara sering mengunjungi. Kalau saudara mengunjungi ketiga tempat ini, saudara akan diingatkan, saya diingatkan apa arti makna hidup di bumi ini, saudara. Yang pertama, rumah sakit. Kalau saudara mengunjungi rumah sakit, banyak orang sakit, saudara. Apatah lagi di UGD. Betapa kesehatan itu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan saudara dan saya itu adalah sangat mahal sekali. Kalau saudara masih diberikan kesehatan sampai hari ini, saudara tidak ada alasan untuk tidak bisa mengucap syukur. Kalau kita melihat orang sakit, makan pun begitu susahnya, saudara. Mereka di rumah sakit tidak bisa merasakan kesehatan seperti saudara dan saya. Jadi rumah sakit ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah suatu anugerah kasih karunia. Kalau saudara diberikan kesehatan sampai hari ini, kalau saudara sakit tidak bisa berbuat apa-apa, harta banyak pun kita tidak bisa menikmati, makanan yang paling enak mewah pun kita tidak bisa menikmati. Jadi kesehatan itu adalah harta yang diwariskan kepada kita orang-orang percaya. Jadi kalau saudara masih sehat hari ini, saudara bisa mengucap syukur. Yang kedua adalah penjara. Coba saudara kalau mengunjungi penjara, saudara melihat orang-orang yang di penjara hanya ruang berapa meter, lebar berapa meter, mereka tidak bebas, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri melayani di penjara Jakarta, semua penjara sudah saya layani, bahkan di Nusa Kambangan. Orang-orang yang belum dihukum mati, mereka di penjara dikeluarkan harus dihukum mati. Saya pernah melayani di sana, saudara. Betapa tragisnya hidup ini. Kalau orang-orang di penjara tidak ada kebebasan, tidak bisa menikmati hidup, karena hidup hanya dibatasi ruang yang begitu sempit, saudara. Jadi kalau saudara saat ini bisa bebas, bisa menghirup udara segar, bisa jalan-jalan bersama suami, istri, anak-anak kita, bisa tamasya, bisa datang beribadah, itu saudara mengucap syukur. Saudara diberi kebebasan Tuhan. Kalau saudara dan saya menghadapi masalah seperti mereka, pasti saudara tidak bisa mengucap syukur. Maka selagi saudara masih diberi kesempatan hidup, jadilah orang yang baik-baik. Bagaimana menjalani hidup tidak membuat masalah, agar saudara dan saya tidak dipenjara di tempat-tempat orang seperti itu. Jadi dengan menghayati kita datang melayani orang-orang di penjara, kita menyadari bahwa hidup kita adalah diberi kesempatan kebebasan. Saudara dan saya adalah harta yang tidak ternilai, saudara. Yang ketiga, saudara dan saya sekali-kali atau saudara sedang melayani ke tempat pemakaman atau kuburan, tempat peristirahatan yang terakhir, di sana kita bisa melihat tanggal lahir dan hari kematiannya. Berarti artinya bahwa hidup itu ada batasnya, hidup ini ada ujungnya, bahwa hidup tidak selamanya, bahwa dunia ini begitu singkat, hidup di bumi ini. Maka firman Tuhan mengingatkan bahwa saudara dan saya sebagai musafir pendatang, bahwa saudara dan saya diberi kesempatan hidup 70, kalau kuat 80 tahun. Tapi fakta historis empiris, orang tidak sampai 70 tahun, saudara. Maka kehidupan yang singkat ini mengingatkan kita, selagi saudara masih diberikan nafas hidup, saudara masih hidup, marilah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu ini, waktu yang Tuhan percayakan ini, kita pergunakan sebaik-baiknya. Bagaimana kehidupan saudara memiliki kasih terhadap sesamanya, kita bisa melayani Tuhan, bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Itulah kehidupan yang Tuhan percayakan. Karena banyak orang
tidak menghargai kehidupannya. Selagi masih hidup dia hanya mencari kepentingan sendiri, hanya memuaskan hawa nafsu kepentingan dunia, tidak pernah merasa cukup. Orang-orang ini tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi saudara dan saya, umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan, bahwa menghayati hidup yang singkat ini, kalau kita diingatkan di tempat pemakaman, saudara dan saya diingatkan bahwa waktu itu ada batasnya. Kita akan mengakhiri hidup ini, maka selagi masih hidup, marilah saudara mempersiapkan diri perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan, yaitu orang-orang yang layak menyambut Tuhan. 2 Petrus 3:10-14, yaitu orang-orang yang berusaha hidup tak bercela di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Segala ruang gerak kita menyenangkan hati Tuhan. Ini sebuah perjuangan, sebuah tekad. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh menghayati arti hidup singkat ini, maka saudara tidak akan tidak main lagi dengan kehidupan, yaitu saudara tidak akan mau kompromi dengan dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran. Roma 6 ayat 11. Biarlah kerenungan yang singkat ini memberkati kehidupan saudara dan saya. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.